Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Afandi, NIM 200304078 dari kelas 5B Manajemen 2 dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi konsentrasi SDM dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Lanjut ke materi. Pada pertemuan 2, kita membahas perilaku individu dalam organisasi, yang dimana definisi perilaku individu dalam organisasi itu adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang masih berbeda. Individu membawa ke dalam tantangan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dipunyai individu ini akan dibawanya manakala memasuki pengalaman lingkungan baru, yaitu organisasi atau yang lainnya. Perilaku individu juga dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Nimran dalam Sofian 2008 menjelaskan karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing karakteristik tersebut. Yang pertama, biografi. Ciri-ciri yang melekat pada individu antara lain yang ada umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah atau banyaknya tanggungan, masa kerja. Lalu kepribadian. Kepribadian ini sebagai cara dengan mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga ada sikap atau attitude. Sikap merupakan suatu faktor yang harus dipahami. Kita dapat memahami perilaku orang lain. Dengan saling memahami individu, maka organisasi akan dapat dikelola dengan baik. Yang keempat ada kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Pencapaian tujuan organisasi atau manajemen yang berhasil adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengeksploitasikan kelebihan sebesar-besarnya dan menekan kekurangannya dari berbagai orang untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas. Kemampuan sendiri ada dua. Yang pertama, kemampuan intelektual. Yang kedua, kemampuan fisik. Lalu ada persepsi. Persepsi memberikan definisi sebagai suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Lalu ada konsep perilaku individu dalam organisasi di era globalisasi. Perilaku organisasi sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Lalu, perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dan ekonomi. Bila setiap individu memiliki semua kecerdasan di atas, organisasi akan berjalan dengan lancar dan tujuan akan tercapai. Setiap individu yang memiliki kecerdasan sosial, maka kerjasama yang baik akan terjalin antar sesama anggota maupun kelompok. Serta bila individu memiliki kecerdasan ESQ, maka diantaranya setiap anggota kelompok atasan dengan bawahan akan terdapat suatu kepercayaan antar satu sama lain yang kuat.
karena setiap individu dalam kelompok mempunyai akhlak yang baik. Lanjut, pada materi pertemuan ketiga, kita membahas perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Masing-masing dari kita telah menjadi dan masih menjadi anggota kelompok yang berbeda-beda. Bila satu kelompok terdapat satu organisasi, maka anggotanya harus yang pertama, termotivasi untuk bergabung. Yang kedua, berkontribusi dalam berbagai jumlah kelompok. Yang ketiga, menganggap kelompok sebagai kesatuan unit dan orang yang berinteraksi. Yang keempat, mencapai kesepakatan dan ketidaksepakatan melalui berbagai interaksi. Lalu ada bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama ada kelompok kecil dan kelompok premier. Yang ketiga, jenis-jenis kelompok. Kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal itu suatu kelompok yang sengaja dibentuk dengan struktur dan tujuan yang jelas. Contohnya ini kepanitiaan. Lalu kelompok informal. Kelompok informal itu yang tumbuh dari proses integrasi. Contohnya ibu-ibu arisan. Lalu tahap-tahap perkembangan kelompok. Tahap-tahap perkembangan kelompok ini ada 3. Yang pertama, tahap pembentukan, ditandai oleh adanya beberapa ketidakpastian dalam kelompok atau forming stage. Atau yang kedua, tahap kekacauan, atau dalam bahasa Inggrisnya storming stage, ditandai oleh adanya intragroup konflik. Yang ketiga, mulai integrasi atau integral integration, ditandai oleh munculnya identitas kelompok. Lalu ada fungsi-fungsi kelompok. Fungsi-fungsi kelompok itu ada sebagai alat utama untuk mengurangi rasa ketidaksamaan. Yang kedua, sebagai alat bantu memunculkan ide-ide baru. Yang ketiga, digunakan untuk membantu pelaksanaan keputusan yang kompleks. Yang keempat, sarana pencapaian tujuan. Yang kelima, ada alat utama untuk pengembangan dan pengujian realitas sosial. Terakhir, ciri-ciri kelompok efektif. Pertama, ada para anggota kelompok saling tertarik dan saling loyal. Yang kedua, nilai dan tujuan kelompok terintegrasi dengan nilai dan kebutuhan anggotanya. Yang ketiga, anggota merasa aman dan mengambil keputusan yang nampaknya sesuai. Yang keempat, kelompok berkeinginan sekali membantu mengembangkan potensi anggota-anggotanya nih. Kelima, terdapat motivasi yang kuat dan sebagian besar anggotanya ini untuk jujur. Selanjutnya, untuk pertemuan yang keempat, materinya perilaku individu dan kelompok. Perilaku individu dan perilaku kelompok. Perilaku individu itu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Semua perilaku individu agaknya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Dasar-dasar perilaku individu. Yang pertama, karakteristik biografi yang udah kita jelaskan pada pertemuan 2 tadi. Ada yang biografi, kemampuan, kepribadian, determinan kepribadian, dan pembelajaran. Lalu ada persepsi dan pengambilan keputusan. Sama dengan pertemuan kedua yang tadi kita bahas tentang perilaku individu dalam organisasi. Lanjut, ada definisi kelompok. Definisi kelompok itu, kelompok adalah 2 atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, perilaku kelompok merupakan respon-respon anggotanya kelompok terhadap struktur sosial kelompok dari norma yang dihadapinya. Dasar-dasar perilaku kelompok itu ada antara lain kondisi eksternal pada kelompok, sumber daya anggota, struktur kelompok, proses kelompok, tugas-tugas kelompok, kinerja dan kepuasan. Yang terakhir ada teori psikologi. Lalu pada pertemuan yang kelima kita ada membahas konsep evaluasi kinerja, yang dimana evaluasi kinerja itu adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil dari pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu juga menentukan kebutuhan kerja secara tepat.
memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. Lalu di sini ada aspek-aspek penilaian evaluasi kinerja. Yang pertama ada kemampuan teknik, yang dimana kemampuan ini menggunakan pengetahuan dan metode. Yang kedua ada kemampuan konseptual. Kemampuan ini untuk memahami kompleksitas perusahaan. Lalu yang ketiga ada kemampuan hubungan interpersonal antar diri antar masing-masing untuk bekerjasama dengan orang lain, memotivasi karyawan atau rekan. Lanjut, tujuan evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja itu adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, terutama bila terjadi kelambatan atau penyimpangan. Bila terjadi kelambatan, harus segera dicari penyebabnya, diupayakan mengatasinya dan dilakukan pencapaian. Tujuan evaluasi kinerja antara lain, yang pertama, mengidentifikasi kemampuan, kekuatan karyawan. Yang kedua, mengidentifikasi potensi perkembangan karyawan ini. Yang ketiga ada untuk membuat organisasi lebih produktif. Lalu metode evaluasi kinerja antara lain itu ada skala peringkat, insiden kritis, ada esai, ada standar kerja, ada peringkat, dan terakhir ada distribusi yang dipaksakan. Metode penilaian prestasi kerja ada pada dasarnya dibagi 3, yaitu yang pertama, penilaian secara kebetulan, tidak sistematis dan sering membahayakan. Yang kedua, penilaian yang berdasarkan pada tujuan yang ditetapkan bersama dengan menggunakan manajemen. Yang ketiga, metode tradisional yang sistematis. Selanjutnya untuk pertemuan 6, kami membahas mengenai standar kinerja, yang dimana standar kinerja itu adalah tolak ukur minimal. Artinya, jika prestasi kinerja karyawan di bawah standar kinerja minimal tersebut, maka kinerja itu tidak dapat diterima. Fungsi standar kinerja sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan kinerja ternilai dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada prosedur kerja, memberikan petunjuk kepada karyawan mengenai proses melaksanakan pekerjaan agar mereka ini dapat mencapai standar kinerja yang sudah ditetapkan. Lalu ada kriteria mengukur kinerja. Yang pertama, kuantitatif atau seberapa banyak, kualitatif seberapa baik. Yang ketiga, ketepatan waktu pelaksanaan tugas atau penyelesaian produk. Yang lalu ada efektivitas penggunaan sumber organisasi. Yang kelima ada cara melakukan pekerjaan. Yang keenam ada efek atas suatu upaya. Lalu metode melaksanakan tugas, standar sejarah, dan standar nol atau absolut. Lalu kriteria penilaian kinerja. Penjelasan dari Gomez tersebut. Ini penjelasan dari Gomez ini ada pertama, kriteria pengembangan kinerja yang dapat diukur secara objektif. Ada relevansi, reliabilitas, dan diskriminasi. Lalu dilihat dari efektivitas dalam proses evaluasi. Ada 3 penilaian kinerja yang saling berbeda, yaitu yang pertama, rekrut atau Based Performance Evaluation. Yang kedua ada behavior based performance evaluation. Yang ketiga, judgment performance evaluation. Dan terakhir, pada pertemuan 7 kami membahas materi mengenai instrumen evaluasi kinerja. Instrumen evaluasi kinerja memuat, yang pertama ada data tentang penilaian. Isi-isi dari data tentang penilaian ini ada nama organisasi atau perusahaan. Yang kedua, identifikasi karyawan, nama karyawan, jabatan karyawan, unit kerjanya. Yang ketiga, identifikasi penilai, nama penilai, jabatan, dan unit kerja dari penilainya. Yang lalu ada masa periode
masa periode penilaian. Lalu ada indikator kinerja, deskriptor level kinerja, tanggapan ternilai atas penilaian. Lalu skala penilaian. Ada beberapa skala pengukuran kinerja yang biasa dipakai dalam evaluasi kinerja karyawan. Masing-masing skalanya itu ada skala nominal. Skala nominal ini hanya memberikan nama kepada suatu kejadian atau sifat tertentu. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ini menempatkan data dalam urutan-urutan ranking dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tiga, ada skala interval. Skala ini menunjukkan perbedaan yang sama antara nilai dalam angka-angka dalam skala. Yang terakhir ada skala rasio. Skala yang paling tinggi yang memungkinkan operasi matematika seperti menambah dan mengurangi, tetapi tidak memungkinkan untuk mengali dan membagi. Lalu ada deskripsi level kinerja. Deskripsi level kinerja ini adalah skala bobot yang melukiskan tingkatan kinerja yang setiap indikator kinerja karyawan. DLK ini, deskripsi level kinerja, terdiri dari yang pertama ada angka, yang kedua ada kata sifat, yang ketiga ada kombinasi angka dan kata sifat. Penjelasan yang terakhir tentang uji coba instrumen. Seperti halnya instrumen penelitian, maka instrumen evaluasi kinerja juga perlu diuji atau dicoba untuk memastikan validitas dan realitasnya. Instrumen evaluasi kinerja disebut valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur kinerja karyawan yang harus diukur, dan instrumen evaluasi kinerja disebut reliable apabila instrumen kinerja itu digunakan oleh orang yang berbeda, hasilnya sama atau tidak jauh berbeda. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat paparkan mengenai materi mata kuliah konsentrasi SDM dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.